Halo teman-teman, oke jadi hari ini aku akan mereview Cherry Blossom Viewing dari Keyplay yang udah aku rakit. Dan ini tuh kira-kira butuh waktu sekitar 4 jam yang aku buat merakit ini semua, 3 sampai 4 jam lah. Walaupun ini terlihatnya kayak kecil, mungil gitu ya, tapi bagian yang paling menyita waktu tuh bikin pohonnya guys. Jadi ini tuh ada berapa belas atau berapa puluh step sendiri tuh untuk bikin pohon ini gitu. Nah, oke. Jadi ada apa aja di sini? Pertama jelas ada pohon di sini yang sangat crowded ini. Dan ini tuh warnanya macam-macam guys. Jadi ada warna pink, ungu dan warna putih. Terus di bagian tangkai-tangkainya ini nggak cuman warna coklat aja kayak ranting pohon ya, tapi dia kayak warna ungu gitu. Jadi kayak ngasih efek yang lebih ceria, cheerful, rame gitu. Seperti nama dari brick set ini yaitu Cherry Blossom Viewing. Nah, terus di bagian batang pohonnya ini sendiri, ini lumayan kokoh dan kita bisa goyang-goyangin gitu. Ntar, aku agak takut sebenarnya, takut ininya bubar. Nah, ini kita bisa goyang-goyangin seperti ini, jadi kayak ketiup-tiup angin gitu ya. Dan di bagian bawahnya ini ada akar-akar pohonnya ya guys. Bentar, ini ada yang copot, aku benerin dulu. Nah, di bagian bawah sini tuh ada akar-akarnya juga ya guys, dan dia dikelilingi sama bunga-bunga yang warna-warni di sini. Plus ini ada kayak semacam tiang batu gitu, aku nggak tahu ini apa namanya. Cuman ini jadi bikin pohonnya kelihatan lebih natural, karena kalau di Jepang itu setauku tuh kadang tuh kayak ada tiang-tiang batu kecil seperti ini. Dan yang menarik adalah di sini tuh ada layernya. Jadi ini ceritanya mungkin kayak tanah yang ada lumut-lumutnya gitu. Dan di sini ada rumput tempat tumbuhnya pohon. Nah, ini sih yang bikin set ini tuh kelihatan lebih hidup gitu. Untuk tampak belakangnya seperti ini. Terus di dekatnya, dekat pohon ini itu ada tempat untuk melempar koin. Aku nggak tahu ya, ini tuh ada kayak botol gitu, atau mungkin lilin ya ceritanya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ngelempar kuil lagi, ngelempar koin di Jepang mungkin bisa kasih tahu ya ini tuh apa gitu. Dan yang aku suka adalah di sini tuh ada tekstur batu batanya gitu. Jadi kayak benar-benar ini kelihatan seperti disusun dari batu gitu. Dan atapnya pun juga ada teksturnya juga seperti garis-garis gitu ya guys. Nah, ini juga ada tiang papan namanya di sini. Kemudian ada rumah burung yang cukup besar. Ini aku suka banget waktu ngerakit ini karena kayak satisfying gitu. Terus kayak bentuknya itu ngingetin aku sama apa ya, kuil rubah yang di Kimi no Nawa ya kalau nggak salah ya. Yang jelas ini tuh kayak bentuk yang familiar banget mungkin bagi orang-orang yang suka Jepangan gitu. Kemudian di sini tuh ada semacam dua apa ya ini? Aku nggak ngerti ya namanya apa nih. Kayak dua papan warna merah seperti ini di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian bagian sisi kanan ada hanging Emma. Jadi kalau aku searching, Emma tuh kayak papan, terus isinya permohonan-permohonan gitu. Nah, di sini tuh ada 4 dan tulisannya beda-beda. Sebenarnya kita dapat kayak masing-masing Emma ini kita dapat sepasang ya. Jadi mungkin jaga-jaga kalau hilang mungkin ya. Jadi kita masih bisa punya gantinya.
Nah, di sini apa di dekat Emma ini kita bisa lihat ada semacam batas antara pinggir jalan dengan jalan utamanya ya, ada warna abu-abunya gini. Ini detail yang cakep banget sih, dan ini menuju ke tangganya. Terus ada beberapa bunga-bunga yang berserakan juga di sini, kayak bunga yang mungkin tumbuh atau mungkin jatuh dari pohon. Nah, yang menarik lagi tuh di sini tuh ada ininya ya, lampionnya. Dan lampionnya ini beneran bisa digoyang-goyang kayak gini, guys. Ini waktu pasangnya sebenarnya nggak begitu sulit, cuman tiangnya ini tuh kayak mau jatuh-jatuh mulu gitu. Jadi aku sempat kesulitan, tapi bagian ini tuh satisfying banget karena kayaknya ini baru pertama kalinya aku nemuin set brick yang ada lampionnya yang bisa digantung beneran kayak gini sih. Dan ini kayak kerasa real banget, kelihatan rame banget. Jadi ini tuh lampionnya kita dapet 2 tali ya. Yang satunya itu tuh buat ditaruh di sini, dia muter ke sini, kemudian kita bawa ke sini lagi. Jadi di sini tuh kayak diubet-ubet gitu loh, tapi cuma sekali doang sih. Nah, kalau yang ini dia melintang biasa, jadi cuman dari sini sampai ke sini. Gitu. Kemudian kita akan mendapatkan 2 figur, yaitu Ai Haibara dan Detektif Conan. Dan ini cakep banget ketika kita pasang itu tuh, vibe-nya tuh entah kenapa kayak mereka malah lagi kencan gitu, guys. Siapa yang ngefandomin Ai Haibara sama Conan ya? Nih, kayak mereka tuh lagi kencan tuh loh. Ini tuh seperti pemandangan yang sangat romantis gitu. Nah, dari karakternya sendiri ya, aku cukup suka sih karena waduh copot. Bentar guys, Conannya dia jadi Kiko. Oke. Nah, untuk karakternya itu aku cukup suka karena mereka ini tuh kecil banget gini, terus ada detail tangannya, ada jari-jarinya gitu. Walaupun di edisi kali ini tuh mereka kayaknya nggak bisa ngegenggam apa-apa ya. Tapi aku cukup suka dengan karakter ini karena lumayan mirip sama Detektif Conan sama Ai Haibara. Cuman mungkin bagian yang susah itu mungkin ngebentuk kepalanya itu ya biar yang kayak di anime. Tapi menurutku ini udah cukup oke sih. Nah, ini bagian belakangnya seperti ciri khasnya Shinichi, di sini ada kayak tanduknya gitu. Dan untuk Ai Haibara rambutnya seperti ini sih. Waduh. Nah, kalau dibandingin sama Shinichi sama Ran versi gede, ini kira-kira kayak gini guys. Jadi emang dia dimensinya menyesuaikan ya. Jadi Conannya emang jadi kayak kecil banget gini, nggak yang sama gitu. Kemudian ini untuk Ai Haibaranya juga sama. Kalau dijajarin sama Conan sih sama Ran jadinya seperti ini. Jadi kayak literally emang kayak anak kecil gitu sih. Terus yang menarik lagi tuh ini setnya tuh kemarin aku coba nyocok-nyocokin ya. Entah kenapa ketika dikasih Shinichi sama Ran kayak gini tuh, kayak mereka tuh jadi kayak lebih apa ya? Lebih cocok gitu loh, kayak seolah tuh mereka tuh lagi kencan beneran gitu. Nih, nggak kelihatan ya Shinichi-nya ya. Tapi kira-kira sih kayak gini guys, aku harus berhati-hati sama pohonnya. Nah, ini jadinya tuh kayak malah bisa buat dicocok-cocokin sama set yang lain gitu. Nah, terus aku yang bikin happy lagi adalah waktu itu kan aku punya set studio Ai Haibara ya, cuman aku belum punya karakter Ai Haibaranya guys. Aku belum bisa kebeli ini nih, rumahnya Profesor Agasa. Jadi salah satu tujuanku untuk rakit set ini adalah supaya dapetin karakter Ai Haibaranya. Nah, ini bisa ditaruh di sini juga. Tuh, lucu kan?
nih, bisa didudukin di depan komputer. Waduh, dia ngantuk guys, karena aku meganginnya nggak rata nih, tapi bisa lah di taruh di sininya gitu. Oke sih, paling gitu aja. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang Shinichi sama Ran atau Detektif Conan sama Ai Haibara? Coba. Tada.